Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Bagus Wibowo. Saya bersekolah di SMA N 3 Tangerang Selatan dan kelas saya ada 12.5 dan absen saya absen 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kategori-kategori wilayah dan juga saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kategori wilayah. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian wilayah. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki batasan dan juga karakteristik khusus yang membedakannya dari daerah sekitarnya. Pengkategorian wilayah bertujuan untuk mempermudah analisis geografi, pemetaan, serta penyusunan kebijakan pembangunan ruang secara terstruktur. Dalam studi geografi dan perencanaan tata ruang, wilayah dibagi menjadi 4 kategori utama berdasarkan kriteria pembentukannya, mulai dari faktor keseragaman kondisi fisik, pola interaksi antar ruang, penetapan hukum untuk tujuan pembangunan, hingga identitas sosial budaya yang tumbuh di masyarakat. Langsung aja kita ke 4 kategori tersebut. Wilayah formal terbentuk karena adanya kesamaan atau keseragaman karakteristik tertentu di seluruh bagian wilayah tersebut, baik dari aspek fisik, alamiah maupun aspek sosial budaya. Contohnya adalah Kota Batu, merupakan contoh yang sangat spesifik untuk kategori ini. Kota Batu secara keseluruhan diidentifikasi sebagai wilayah formal karena memiliki keseragaman topografi berupa kawasan dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan dengan ketinggian rata-rata 700 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Faktor geofisik ini menghasilkan iklim yang homogen di seluruh sudut kotanya, yaitu udara sejuk dengan curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, batas wilayah administratif Kota Batu ditetapkan secara sah dan tegas melalui regulasi hukum pemerintah, sehingga status homogenitas geografis dan hukumnya menjadi Kota Batu murni memenuhi kriteria sebagian wilayah formal. Yang kedua ada wilayah fungsional. Berbeda dengan wilayah formal yang menekankan pada keseragaman, wilayah fungsional didasarkan pada adanya keterikatan, interaksi, dan ketergantungan antar ruang yang saling melengkapi. Contohnya Kota Bekasi adalah contoh yang sangat tepat untuk menjelaskan kategori ini. Kota Bekasi tidak berdiri sendiri secara terisolasi, melainkan berfungsi sebagai kota penyangga yang terikat secara fungsional dengan pusat pertumbuhan utama, yaitu DKI Jakarta. Setiap hari terjadi aliran pergerakan komuter berskala besar. Ratusan ribu warga Bekasi yang bekerja dan bersekolah di Jakarta, serta aliran barang dan modal yang terus berputar di antara kedua wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan sengaja dibentuk oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencapai sasaran pembangunan, pengelolaan sumber daya, atau juga penanganan masalah ekonomi dan lingkungan secara terpadu. Contohnya adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Merupakan contoh ideal untuk kategori ini. IKN dibentuk secara khusus melalui produk hukum resmi dengan delineasi wilayah yang memotong sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Penetapan wilayah IKN ini tidak didasarkan pada batas administratif tradisional, melainkan murni atas dasar rencana strategis nasional untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang mengusung konsep kota cerdas. Yang keempat, di sini ada wilayah vernakular. Wilayah vernakular bersifat unik karena keberadaannya tidak ditentukan oleh batas resmi secara hukum maupun keseragaman fisik yang pasti, melainkan tumbuh dari persepsi anggapan, ikatan emosional, atau identitas budaya masyarakatnya. Contohnya adalah Kota Tegal, merupakan contoh yang sangat jelas dalam kategori ini. Secara persepsi publik, Kota Tegal melekat erat dalam benak masyarakat Indonesia sebagai bagian utama dari wilayah Pantura, serta identik dengan kebudayaan kuliner lokal, yaitu wartegnya. Wilayah Pantura atau batas ruang lingkup
persepsi budaya Tegal ini tidak akan memiliki batas administratif yang digariskan secara hukum di peta. Keberadaannya hidup dalam pikiran, bahasa Jawa, dialek Tegal, tradisi, dan cara pandang masyarakat umum yang mengelompokkan daerah tersebut berdasarkan identitas sosial budaya setempat. Terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak video penjelasan kategori dan wilayah dari video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.